Bayangkan seorang penguasa dari imperium terbesar di dunia datang mengambil alih kota suci bukan dengan jubah emas bertabur permata, melainkan dengan pakaian bertambal yang berdebu. Dalam sejarah manusia, penaklukan sebuah kota besar selalu identik dengan arak-arakan pasukan militer yang gagah berani, pedang yang terhunus, dan penakluk yang duduk angkuh di atas kuda perang terbaiknya. Namun, lembaran sejarah Islam mencatat sebuah anomali yang luar biasa dan tak terlupakan. Inilah kisah Umar bin Khattab, sang khalifah kedua yang datang menaklukkan Yerusalem dengan cara yang membuat dunia terdiam dan takjub hingga hari ini. Pada tahun 637 Masehi, pasukan Muslim telah berhasil mengepung Yerusalem selama berbulan-bulan. Menyadari bahwa kota tidak dapat dipertahankan lagi, Patriark Sophronius, pemimpin tertinggi Yerusalem saat itu, mengajukan sebuah syarat penyerahan yang sangat tidak biasa. Ia menolak untuk menyerahkan kunci kota suci tersebut kepada jenderal militer manapun, seberapapun hebatnya jenderal tersebut. Ia menyatakan dengan tegas bahwa kunci Yerusalem hanya akan diserahkan secara langsung kepada penguasa tertinggi umat Islam, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Sebuah permintaan yang mengharuskan sang khalifah melakukan perjalanan panjang dari pusat pemerintahan. Menerima kabar tersebut, Umar bin Khattab segera mempersiapkan perjalanannya dari Madinah menuju Yerusalem. Jika penguasa lain akan membawa ribuan pasukan kawal untuk menunjukkan kebesarannya, Umar justru melakukan hal sebaliknya yang sangat mengejutkan. Ia berangkat membelah kerasnya gurun pasir hanya dengan ditemani oleh satu orang pelayan dan satu ekor unta peliharaan. Tanpa iring-iringan mewah, tanpa mahkota, dan tanpa kereta kuda. Keputusan ini bukan sekedar untuk menghemat perbekalan, melainkan sebuah demonstrasi nyata tentang prinsip kesetaraan dan kerendahan hati yang diajarkan oleh agamanya, sebuah nilai yang dijaga teguh oleh sang khalifah. Perjalanan melintasi gurun Syam yang ganas bukanlah perkara mudah. Karena mereka hanya memiliki satu unta, Umar menetapkan sebuah aturan yang sangat adil. Mereka akan bergantian menunggangi unta tersebut dengan porsi jarak yang sama, sementara yang lain berjalan kaki menuntun unta. Tidak ada perlakuan istimewa, meskipun Umar adalah seorang kepala negara yang kekuasaannya membentang dari Persia hingga Afrika Utara. Ketika tiba giliran pelayannya untuk naik, Umar dengan ikhlas berjalan kaki di atas pasir yang panas membakar. Pemandangan ini menghancurkan segala mitos tentang arogansi seorang penakluk yang biasanya menuntut kenyamanan maksimal di atas penderitaan bawahannya. Setelah menempuh perjalanan panjang yang menguras tenaga, mereka akhirnya mendekati gerbang kota Yerusalem. Secara kebetulan, perhitungan jarak menetapkan bahwa saat itu adalah giliran sang pelayan untuk berada di atas punggung unta, sementara sang khalifah harus berjalan kaki. Menyadari mereka akan segera bertemu dengan para pemimpin Bizantium, sang pelayan memohon dengan sangat agar Umar mengambil alih posisi di atas unta. Ia merasa tidak pantas dilihat oleh musuh dalam keadaan menunggang unta sementara penguasanya berjalan kaki menembus genangan lumpur. Namun, Umar menolak dengan tegas dan tetap berpegang teguh pada perjanjian awal mereka demi keadilan. Di luar gerbang kota, Patriark Sophronius beserta para uskup dan jenderal Bizantium telah bersiap menyambut kedatangan sang kaisar Muslim dengan segala protokol kebesaran mereka. Namun, alangkah terkejutnya mereka ketika melihat rombongan yang datang. Mereka awalnya mengira pria di atas unta adalah sang khalifah. Namun, para komandan Muslim yang sudah tiba lebih dulu segera menunjuk ke arah pria yang memegang tali kekang di bawah genangan lumpur. Sang patriark tertegun luar biasa. Ia melihat seorang pemimpin imperium raksasa yang menaklukkan kerajaannya ternyata mengenakan jubah lusuh dengan belasan tambalan, membuktikan bahwa keagungan sejati tidak terletak pada perhiasan duniawi. Dengan tangan gemetar dan rasa hormat yang mendalam, Patriark Sophronius menyerahkan kunci kota suci Yerusalem kepada Umar bin Khattab. Sejarah mencatat momen ini sebagai salah satu penaklukan paling damai dan beradab yang pernah ada. Tidak ada pembantaian penduduk, tidak ada perusakan tempat ibadah, dan tidak ada penjarahan harta benda seperti yang sering terjadi dalam tradisi perang kuno. Sang penguasa sederhana ini menerima kunci tersebut bukan dengan keangkuhan seorang pemenang, melainkan dengan rasa syukur dan kesadaran akan tanggung jawab besar yang kini diembannya untuk menjaga kedamaian di kota suci bagi 3 agama besar dunia. Penyerahan kota tersebut kemudian diikuti dengan ditandatanganinya Perjanjian Umar atau Jaminan Keamanan Umar.
Sang Khalifah memberikan jaminan tertulis atas keselamatan jiwa, harta benda, dan kebebasan beribadah bagi seluruh penduduk Yerusalem tanpa terkecuali. Salib-salib mereka tidak akan dihancurkan, dan gereja-gereja mereka tidak akan disentuh. Kisah perjalanan Umar dengan satu unta dan satu pelayan ini tidak hanya membongkar mitos tentang arogansi seorang penakluk, tetapi juga meninggalkan warisan abadi tentang bagaimana sebuah kekuatan besar harusnya dijalankan, yakni dengan keadilan, kerendahan hati, dan rasa hormat yang setinggi-tingginya terhadap kemanusiaan.